wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wallahu a'lam bi muradih. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini di Ramadan kedua ya, di hari Ramadan kedua, hari saum yang kedua, atau tepatnya di sini dalam acara kajian kurma 3 Ramadan ya. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la ni'amillah, kita diberikan nikmat sama Allah untuk hadir dan diberikan kesehatan jasadiah, ruhaniah, hadir di Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan salawat juga selalu tercurah limpahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in hingga kita umatnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaatul ujma di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, pada kesempatan kali ini izinkan saya Jamaluddin Rahman untuk membawakan satu materi tentang bulan suci Ramadan dengan kaitannya dengan kebangkitan ekonomi umat ya, temanya seperti itu. Seperti sudah kita ketahui semua bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia ya bagi umat muslim di seluruh dunia ya. Kalau dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan ladina unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyanatin minal huda wal furqan ya. Artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan petunjuk itu menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil ya. Oke. Bulan puasa, bulan Ramadan, atau yang lebih dikenal oleh kita sebagai Muslim di Nusantara disebut sebagai bulan puasa ya. Bulan puasa itu mengandung beberapa hikmah di dalamnya ya. Hikmah yang pertama adalah puasa itu adalah sebagai penghapus daripada dosa-dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi." Ya. Yang artinya barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena penuh keimanan dan mengharapkan ridho pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa orang yang saum atau berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, telah diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian kelanjutan dari hadis ini, dari hadis riwayat
Bukhari dan Muslim dijelaskan lagi bahwa dan siapa ya man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih ya. Dan siapa orang yang bangun pada malam qadar, Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab, maka telah diampuni dosanya yang telah lalu. Itu hikmah pertama daripada bulan Ramadan adalah saum atau puasa. Saum atau puasa itu sebagai penghapus dosa-dosa kita. Seperti makna daripada Ramadan itu artinya adalah Ramadan ya adalah membakar, yaitu artinya membakar dosa-dosa ya, membakar dosa-dosa daripada dosa-dosa yang telah kita perbuat sebagai seorang umat muslim ya, yang percaya dengan syariat Islam secara kafah. Kedua, hikmah saum atau puasa. Tadi yang pertama adalah penghapus dosa-dosa, kemudian yang kedua adalah saum atau puasa itu adalah sebagai perisai, penghalang ya. Dalam hadis Imam Ahmad disebutkan bahwa puasa itu adalah perisai, penghalang yang akan menghalangi seorang hamba daripada api neraka. Kemudian hadis dari Imam Ahmad ini dikuatkan oleh Imam Nasa'i ya. Puasa itu sebagai penghalang selagi tidak dirusak. Seperti itu. Kemudian keutamaan bulan Ramadan ini mungkin kita sebagai seorang umat muslim sudah sangat familiar ya, bahwa bulan Ramadan ini apabila kita berbuat amal kebaikan, amal jariah, amal kebaikan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal kita. Dan bulan Ramadan ini Allah menjanjikan kepada umat muslim, kepada orang-orang yang beriman bahwa dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Ini dalam hadis riwayat Muslim muttafaqun alaih ya. Kebahagiaan ketika dia berbuka, dan yang kedua adalah kebahagiaan ketika seorang muslim yang beriman itu berjumpa dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang muslim, orang muslim yang beriman kemudian melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Ada dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika iftar, yaitu berbuka puasa, dan kebahagiaan nanti kelak di akhirat orang muslim, orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ad-din, kepada agama Islam ya, dengan hak, dengan sebenar-benarnya. Kemudian dia puasa saum di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka Allah janjikan dia akan mendapat dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka, kemudian kebahagiaan itu akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, tentu di jannah, di surganya Allah, seperti itu. Kemudian hadirin rahimakumullah yang berbahagia, mudah-mudahan semuanya juga senantiasa puasa kita ini, saum kita ini mendapat pahala ya dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dicatat sebagai amal kebaikan. Seperti kita ketahui bahwa kaitannya antara Ramadan dengan kebangkitan ekonomi umat. Tentu sudah kita ketahui secara bersama ya, bahwa di bulan Ramadan itu segala kebutuhan meningkat ya, meningkat. Biasanya kita dalam berbuka puasa itu, biasanya kita dalam makan sehari-hari itu makanannya biasa-biasa aja gitu ya.
yang sederhana-sederhana aja. Tetapi pada bulan Ramadan ini biasanya kita berbeda, ya. Berbuka itu segala macam disediakan. Takjilnya misalkan ada kurma, ada es buah, ya, ada sirup, ada kopi, ya. Belum lauk pauknya, ya. Itu bermacam-macam, ada gorengannya, ada ikannya, ada ayam gorengnya, ya. Itu bermacam-macam. Sehingga secara siklus perekonomian ini di bulan Ramadan, ya, faktor-faktor produksi ini meningkat, ya, meningkat. Sehingga seperti yang sudah kita ketahui bahwa di bulan Ramadan ini, ketika bulan Ramadan di Indonesia ini umumnya itu selalu dicirikan dengan kenaikan harga-harga, ya, kenaikan harga-harga pokok. Selalu seperti itu Ramadan dan menjelang Idul Fitri seperti itu. Misalkan naiknya, kalau sekarang mungkin sebelum Ramadan itu naiknya harga minyak goreng, ya, naiknya harga minyak goreng. Kemudian disusul dengan naiknya harga bahan bakar, ya. Dengan naiknya dua komoditas ini, maka juga akan diikuti dengan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok yang lainnya, ya, itu. Kemudian juga, namun hal-hal ini juga tidak menyurutkan, ya, tidak menyurutkan minat konsumsi daripada umat muslim, ya. Walaupun harga-harga naik, tetapi minat umat muslim dalam membeli bahan-bahan pokok itu cenderung di bulan Ramadan itu meningkat, ya. Ini dibuktikan dari berbagai macam research, ya, penelitian data-data yang menandakan bahwa setiap bulan Ramadan itu selalu ada kenaikan, ya, kenaikan perputaran uang, ya, perputaran uang itu seperti yang pernah dijelaskan oleh BI bahwa itu sampai perputaran uang bisa mencapai kenaikannya 14, ya, 14 kali, ya, seperti itu. Dari yang seperti biasanya seperti itu. Ini data di 2016, ya, saya dapat seperti itu. Sepertinya tidak jauh beda, ya, dari tahun ke tahun untuk kenaikan bahan barang pokok. Kemudian yang kedua adalah bulan Ramadan ini menjadi khususnya untuk ekonomi syariah, ya, ekonomi keumatan, dengan permintaan yang banyak, ya, dengan tentu dengan penawaran yang meningkat, tentu ini juga membuat permintaan juga naik, ya, seperti itu, seperti dalam teori ekonomi. Tentunya ini juga menjadi suatu tools atau alat bagaimana bulan Ramadan ini kita bisa setidaknya keadaan ekonomi ini menjadi lebih seimbang dengan banyaknya permintaan, ya, seperti itu. Kemudian seperti sudah kita ketahui bahwa umat Islam itu cenderung dengan yang namanya bulan Ramadan itu cenderung dengan namanya zakat, ya, zakat fitrah. Kemudian ada juga zakat mal, ya. Jadi bulan Ramadan juga cenderung dengan perilaku sedekah, infak dan zakat yang cenderung ini cukup dramatis, ya, meningkat pada bulan ini. Disinilah menjadi momentum lahirnya semangat dan kesadaran umat muslim untuk melakukan aktivitas ekonomi sesuai ajaran agamanya, ya, yaitu apa? Yang pertama adalah meninggalkan riba, ya, karena bulan Ramadan adalah bulan diampuninya dosa-dosa. Maka sebagai seorang yang beriman, seorang muslim yang beriman akan berpikir ulang bahwa ini saatnya, ini momentum saya untuk ekonomi saya terhindar dari riba. Yang pertama agar suci, harta saya menjadi suci. Kemudian gharar, ketidakjelasan, kemudian maisir, tadlis, ihtikar, penimbunan, ya. Penimbunan yang dinyatakan pernyataan Menteri Perdagangan bahwa kelangkaan
minyak goreng itu karena terjadi adanya ihtikar atau penimbunan atau istilahnya mafia ya. Istilah mafia minyak goreng seperti itu ya. Itu sesuatu dalam Islam, ihtikar itu yang dilarang ya, dilarang melakukan penimbunan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok dan golongannya, tetapi tidak memikirkan kesejahteraan umat yang banyak seperti itu. Implikasi saum di bulan Ramadan itu tidak hanya berdimensi spiritual ya, tetapi mengajarkan kita itu adalah sebagai akhlak horizontal, muamalah, khususnya dalam bidang bisnis. Banyak sekali di bulan Ramadan ini biasanya orang-orang memberikan takjil atau makan gratis ya. Kenapa? Karena orientasinya berbisnisnya bukan antara sesama lagi. Bukan antara habluminanas lagi, tetapi sudah bagaimana ini habluminallah. Jadi ini saatnya saya untuk berhubungan dengan Allah. Ini bulannya yang paling tepat. Karena tadi satu ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan, maka itu Allah lipat gandakan amalannya. Seperti itu. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan di mana manusia tidak lagi mengedepankan hitung-hitungan dalam pengeluaran ya, atau dalam kata bahasa lainnya disebut dengan cost benefit material ya. Namun pada bulan ini umat muslim, orang-orang yang beriman lebih mengedepankan hitungan cost benefit spiritual sebagai kompensasi dari kerakusan pada bulan di luar bulan Ramadan, atau memang ini sudah menjadi sebuah kesadaran yang tulus daripada umat muslim gitu ya, umat muslim seperti itu. Kemudian selanjutnya kaitan antara bulan Ramadan dengan kebangkitan ekonomi umat adalah bahwa gagasan negara sejahtera itu dapat terwujud apabila pembangunan fisik dan spiritual atau ketakwaan berjalan seimbang ya. Ini saya kutip daripada Bapak Ali Sakti ya, Bapak Ali Sakti pakar ekonomi Islam, bahwa antara pembangunan fisik dan spiritual atau ketakwaan itu harus berjalan seimbang. Menurut Pak Ali Sakti ini menjadi model pembangunan yang paling ideal ya, yang sangat ideal. Selain faktor-faktor produksi, tingkat ketakwaan ini menjadi driving force bagi pembangunan ekonomi umat. Seperti itu. Ya. Kemudian juga saya mengutip daripada sebuah jurnal, yaitu jurnal daripada AJIS ya, The American Journal of Islamic Social Science ya, menyebutkan bahwa tanpa adanya rahmat ilahi atau ekonomi robbani ya, bahwa pembangunan ekonomi sangatlah mustahil terjadi ya, apalagi negara yang dihuni oleh negara yang mayoritas muslim seperti itu. Jadi dengan demikian harapannya hadirnya Ramadan diharapkan menjadi spirit kebangkitan ekonomi umat ya, seperti sudah kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini menjadi bulan yang penuh semangat ya, euforia dalam beribadah, baik itu beribadah ubudiyah maupun muamalah seperti itu ya, karena kita sebagai umat muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala percaya bahwa bulan Ramadan ini pahala kita dilipat gandakan, kemudian diampuni dosa-dosa kita, dan juga
sebagai perisai kita dari penghalang-halang dosa kita, ya, dari penghalang dari hal-hal yang akan merusak buat diri kita seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat khususnya buat diri saya pribadi, meningkatkan ketakwaan saya dan keimanan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian umumnya mudah-mudahan siapa yang mendengar dan menyaksikan ini mendapat hikmah, ya, hikmah dari apa yang telah saya sampaikan. Dan ini apa yang saya sampaikan adalah apabila ada salah-salahnya itu datangnya dari saya, dan apabila ada hal-hal baiknya itu datangnya dari Allah. Dan mudah-mudahan negara kita ini ke depan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Jamaluddin, ini sepertinya host kita terpental, Pak. Oh iya, yes, Dad. Iya, jadi terpental. Jadi mungkin terpental ya. Saya nggak tahu nih, apakah ini saya langsung lanjutin dulu aja ya, Kak. Iya ya, ya Pak Ustadz. Boleh, Dad. Yes, boleh. Tafadhol, Ustadz, tafadhol. Hai. Jadi sih sebenarnya saya hanya melengkapi dari penjelasan Pak Ustadz tadi ya, gitu kan ya. Siap, jadi, mungkin kalau ya ini kan kalau tadi kan sudah sangat jelas banget tuh, sudah penjelasan udah menarik banget gitu kan ya. Nah ini kalau saya hanya melengkapi, jadi dari segi apa namanya sedikit yang lebih teknis lah gitu saja, gitu Pak Ustadz. Nah ya jadi ini memang saya karena kita kan semuanya akademisi ya Pak ya, kita akademisi yang berbicara mengenai apa perekonomian umat Islam, bagaimana kita meningkatkan perekonomian kita gitu, perekonomian terutama untuk perekonomian umat Islam. Dan juga pastinya ini kalau kita bicara perekonomian pasti kita berbicara juga mengenai entrepreneur gitu ya, menjadi entrepreneurship ataupun juga bahkan bidang UMKM gitu kan, usaha mikro kecil menengah gitu kan Pak Ustadz ya. Gitu. Ini saya izin share screen ya Pak Ustadz. Boleh Ustadz, boleh. Tafadhol. Sebentar, ini saya sudah siapkan PowerPoint-nya. Saya Oke, ini saya share screen dulu ya, Pak Ustadz. Sebentar. Di layar Pak Ustadz kelihatan ya, Pak ya? Sudah. Oke, siap. Ini kita interaktif aja ya, Pak Ustadz ya, jadi supaya lebih hidup gitu ya. Baik, siap. Mungkin Pak Ustadz pernah menghadapi atau pernah ngeliat seperti ini nggak? Pernah, Ustadz, pernah. Jadi bisa dibilang kan sebenarnya ini seperti apa ya? Seperti ada bukan paradoks, tapi lebih kepada ada setelah si foto sangat bertolak belakang ya. Iya. Kalau di gambar utama sini kan di depan ini kan ya ini bisa dibilang PKL ya, pedagang kaki lima. Betul. Nah, dan sedangkan di belakangnya itu apa tuh? Kan di belakangnya adalah kan gedung-gedung mentereng gitu ya, gedung-gedung mentereng. Itu juga kita bisa ngeliat di sini salah satu brand asing gitu yang sangat terkenal dan juga ya selain dari terkenal juga ya terkenal mahalnya gitu kan, ini ada brand di bidang fashion ya, saya nggak usah jelasin seperti apa. Dan juga ada beberapa gedung-gedung pencakar langit ya. Saya mengira ini kan di daerah Jakarta Pusat ya Pak Ustadz ya, yang di daerah pusat bisnis lah ya, bisnis center gitu kan ya. Ya kalau kita sebut sih ya segitiga bisnis gitu ya, gitu kan, segitiga emas gitu kan ya, antara di Sudirman, Tamrin ataupun Kuningan gitu ya. Ini kan kita ngeliat seperti ini, jadi ada satu sisi nih ada yang memang yang perekonomian itu
perekonomian yang mikro ya, sedangkan yang di latar belakang itu kan adalah perekonomian yang misalnya sudah kuat gitu kan ya, gitu loh. Nah kalau di gambar kedua ini apa nih yang ada di benaknya Pak Ustadz nih? Ini jualan buat apa? jualan di trotoar. Ya, jualan di atas trotoar mungkin pas lagi menjelang ya, mungkin menjelang jam-jam buka puasa seperti sekarang ini kan gitu. Betul, betul. Nah, kita kan bertanya kenapa sih kok mesti jualan di atas trotoar gitu loh? Ya. Kan nggak ada pilihan lain gitu kan. Tapi juga mungkin pernah terbesit di benak kita ya. Ini ibu jualannya itu aja ibu ya, nggak jualan yang lain bu. Misalnya ibu dibantu misalnya dengan jualan pulsa atau mungkin dibantu juga mungkin dengan jualan apa? Ya mungkin apa seperti kayak apa yang kopi saset atau mungkin minuman saset gitu yang mungkin Pak Ustadz sering dengar yang namanya Starling gitu kan. Yang pakai sepeda terus dia pakai apa? Sepeda dia bawa air panas terus dia bawa apa ada kopi saset, ada teh apapun itu gitu yang minuman dalam kemasan saset gitu. Ya mungkin si ibu akan menjawab ya saya bisanya ini aja deh gitu. Saya bisanya ini aja mas, jualan ini juga gorengan. Mungkin gorengan bukan dibikin, mungkin juga titipan dari orang lain kan seperti itu gitu kan. Ya, jadi kemampuannya terbatas gitu loh Pak Ustadz gitu kan ya. Nah kan di sebelah sini yang sebelah kanan ini yang apa sih jualannya masih jualan yang kayak tadi gitu loh. Iya betul Ustaz. Kurang lebih sama ya, hanya itu aja pilihan saya gitu kan, itu kemampuan saya. Nah kalau kita lihat gambar ketiga ini, apa yang ada di benak Pak Ustadz gitu kan? Kasihan kan salah ini tukang bubur ayam, mungkin itu yang modalnya dia di situ, hidupnya dia di situ, tetapi digusur atau bahkan mungkin dibawa gitu kan sama si petugasnya ini kan. Ada yang pernah ngerasain nggak teman-teman yang pada saat lagi makan tiba-tiba Satpol PP datang gitu kan? Apa yang dirasa gitu? Gitu kan makanan mesti buru-buru atau Pak mau Pak ini mau dipindahin dulu. Lagi anak-anak makan belum sempat minum gitu kan, mungkin minumnya udah pesen tapi minumnya belum datang kan, mungkin tukangnya dia udah keburu kabur gitu kan, tukang minumnya juga seperti itu kan gitu kan ya Pak ya. Itu saya pernah ngalamin Pak pas lagi saya makan gitu ya di Surabaya, bukan di Jakarta, Surabaya tahun saat di daerah lupa di daerah mana, Perak mungkin di daerah dekat pelabuhan, makan soto gitu kan ya. Pas lagi asik makan, ya ada petugas ya Satpol PP gitu datang gitu loh. Nah, terpaksa kan ya tukangnya kabur dulu, ngumpet dulu, ntar lama kemudian balik lagi gitu kan ya, kasihan juga gitu kan ya, gitu loh. Nah mungkin kalau yang di sini kan mungkin lebih miris lagi gitu kan ya, nih dia lagi asik-asik dagang, terus kenapa harus diangkut gitu loh, ya kan? Mungkin kita berpikir ya ibu jangan dagang di situ bu, ya pasti dia kan nanya Samu kalau nggak di sini saya dagang di mana lagi? Di sini tempat yang paling strategis dan juga bapak mungkin bayarannya retribusi juga lebih terjangkau. Kalau mungkin juga ada di dalam misalnya di pasar atau di mana gitu ya, ya pasti biayanya akan biaya sewanya mungkin akan lebih mahal dan juga orang mungkin juga tidak banyak yang datang lalu lalang gitu kan. Sedangkan kalau di pinggir jalan kan pasti ya orang lalu lalang kan lebih ramai dan juga itu yang pertama, dan juga yang kedua ya pastinya ya biayanya akan biaya sewanya akan lebih terjangkau gitu loh Pak. Gitu. Nah, ini kalau saya coba kutip dari dari bukunya Pak Hermawan Kertajaya ya. Kalau kita bicara mengenai masalah UKM atau UMKM ya, masalah klasik itu pasti itu ada erat hubungannya dengan entrepreneurship gitu loh. Nah, jadi kalau dilihat dari, nah ini pertama nih masalah yang dihadapi adalah ya kan banyak nih orang yang seperti tadi yang kalau dari gambar-gambar yang sebelumnya tuh mereka mau mulai usaha kecil-kecilan gitu ya. Bukan karena mereka melihat opportunity atau mereka melihat adanya kesempatan, tapi justru karena karena kebutuhan gitu loh. Jadi bukan karena ada peluang, mungkin ya kan beda, mungkin kalau misalnya orang-orang yang udah lebih well educated, ya pasti kan mereka buka usaha kan dilihat misalnya dari hasil survei atau hasil market research sebelumnya. Tapi mereka itu buka bubur ayam kayak tadi itu yang mau diangkut atau mungkin tadi yang jualan di pinggir yang bukaan itu ya karena yang mereka terpaksa, ya kan?
Ya saya hanya bisanya jualan bubur ayam, kemampuan saya hanya membuat bubur ayam kan gitu. Saya nggak bisa bikin yang lain, paling bubur ayam yang mungkin ya ditambahin mungkin dengan sate atau mungkin ditambahin mungkin dengan minumannya gitu kan, minuman yang kemasan gelas atau mungkin kemasan botol gitu kan. Apa sih gitu loh, karena ya pendidikan mereka tuh terbatas ya, mohon maaf nih. Jadi pendidikan mereka tuh terbatas, jadi apa? Jadi yang membuat mereka tuh nggak punya modal yang kuat, nggak punya uang, dan jadi terpaksa mereka berdagang kecil-kecilan gitu kan. Ya mungkin terdengar sound familiar lah gitu ya, kalau orang bilang ya, kedengarannya ya cukup sering kita dengar gitu ya. Jadi ya mereka dagang ya karena ya itu hanya itu kemampuan mereka, dan dagangan yang produk yang mereka dagangkan pun juga ya bukan dari hasil survei atau hasil riset, tapi ya hanya karena itu kemampuan mereka gitu kan ya. Nah jadi seperti itu gitu loh Pak Ustadz. Nah kalau kemudian di masalah yang kedua, kalaupun juga misalnya mereka sudah mulai berkembang usahanya gitu kan ya Pak Ustadz ya, jadi ini dalam perjalanan itu mereka menghadapi masalah yang lainnya lagi gitu loh. Jadi terkadang mereka tuh nggak bisa memisahkan antara mana nih yang uang bisnis gitu ya, maksudnya mana nih yang modal, mana yang profit, uang pribadi gitu loh. Mungkin kalau uang pribadi mungkin bisa diambil dari profitnya tadi gitu. Tapi kan tetap profit harus dicatat gitu kan. Tapi yang kan adalah yang duit modalnya ini kan, ambil duit dari hasil usaha dan akhirnya jadi usahanya kacau nih. Itu tinggal segini kok, perasaan tadi kayak duitnya masih banyak, sekarang tinggal segini, kemana larinya? Nah kan jadi seperti itu gitu loh. Ya karena dari udah mulai berhasil, dia butuh tenaga gitu kan ya, akhirnya ya masalah dia dari mungkin sepupunya atau mungkin keponakan yang ikut ke Jakarta, ikut ke kota besar, ya ikut bantuin, tapi sayangnya jadinya usaha itu nggak bisa steril, dalam artian ini nggak bisa steril dari urusan keluarga gitu loh Pak Ustadz. Jadi yang mungkin karyawan yang lain yang nggak ada hubungan dengan keluarga, mungkin yang kerjanya lebih baik malah mungkin nggak diperhatikan, atau mungkin malah ya jadi mungkin mereka iri atau cemburu dengan karyawan lain yang masih ada hubungan keluarga tapi kok kayak diistimewakan padahal kerjanya biasa aja kan. Itu ya mungkin termasuk juga suatu hal yang terdengarnya cukup sering kita dengar ya, itu sounds familiar juga buat kita kan. Ya mungkin pernah ya sering kejadian juga gitu kan ya, ada orang lain yang performance yang lebih baik, ada yang performance lebih baik gitu, yang lebih rajin, yang jujur, tapi malah mungkin agak disingkirkan, malah yang diistimewakan mungkin ya keponakannya atau mungkin saudaranya gitu kan Pak Ustadz. Nah kalau kita lihat yang ketiga ini mungkin usaha udah mulai berkembang gitu, dari tadi usaha mikro gitu kan ya, yang mungkin tadi yang bubur ayam tadi masih yang gerobak, sekarang mungkin dia bisa nyewa ruko, mungkin dia juga bisa buka cabang tempat lain. Terus dia bingung nih gimana cara manage orang kan. Jadi kalau manage ya semakin banyak anggota tim, berarti kan ya akan semakin kompleks untuk pengaturannya kan gitu kan Pak Ustadz ya. Kan kalau kita ngatur 10 orang dalam organisasi dengan ngatur 1000 orang dalam organisasi kan itu pasti cara pengaturannya kan sangat berbeda gitu kan. Yang 10 mungkin ya kita ya sebagai owner masih bisa melakukan personal touch kepada karyawan. Tapi gimana kalau yang 1000 ini kan, 1000 ini ya berarti kalau ya semuanya ya maksudnya kalau 1000 orang ini kalau mau dikumpulin ya berarti ya mungkin harus ada dalam acara spesial tertentu gitu kan, misalnya ya gathering kah, atau mungkin di hall gitu kan, yang beda dengan yang misalnya ngumpulin 10 orang, ya udah 10 orang dikumpulin di rumah si ownernya tuh ya ngobrol dari hati ke hati kan tuh sudah mungkin sudah enak gitu kan. Tapi kalau yang 1000 orang ini kan berbeda gitu loh Pak Ustadz. Nah ini seperti itu gitu loh. Nah gini, Pak Ustadz tahu, saya coba kutip juga dari buku yang sama, dari bukunya Pak Hermawan Kertajaya.
Dari beberapa ahli itu jadi apa namanya, kalau jumlah pengusaha, the real entrepreneur negara tuh idealnya tuh 5% dari total jumlah penduduk gitu loh Pak Ustadz. Bayangkan misalkan kalau Indonesia itu ada berapa, katakanlah misalnya saya coba tadi bikin ada 270 juta penduduk gitu ya di Indonesia. Kalau 5% itu berarti sekitar 13,5 juta gitu loh Pak Ustadz. Benar-benar mereka sudah kategori the real entrepreneur gitu loh Pak Ustadz. Nah kan kalau saya lihat, saya ada datanya, cuma datanya nggak bisa saya share karena itu masih data yang lama, takutnya nggak valid. Tapi mungkin kalau saya bisa jelaskan itu jumlah jumlah pengusaha UMKM kita, terutama untuk yang level mikro tuh banyak Pak Ustadz. Sekitar 60 lebih itu deh yang seperti yang di sektor-sektor informal tadi gitu Pak Ustadz, yang di mana? Yang di bawah mungkin yang mereka ya apa namanya levelnya itu apa namanya, misalnya gini, omsetnya mungkin baru sekitar ya per tahun itu sekitar 300 juta gitu loh Pak Ustadz per tahun. Berarti let's say katakanlah mungkin kalau dalam sebulan mungkin sekitar ya mungkin 30 jutaan lah, 3 juta kurang gitu loh Pak Ustadz. Total itu kurang lebih sekitar 62 juta Pak Ustadz. 62 juta itu data dari tahun 2017 ya, tapi ini saya nggak bisa share karena ini data lama, jadi ini buat sharing aja. Nah, kemudian di level di atas atau kan kalau tadi usaha mikro, di usaha kecilnya itu omsetnya itu berkisar antara 300 juta mulai dari di atas 300 juta sampai dengan 2,5 miliar per tahun gitu loh. Nah, berarti kalau gitu kita bisa ngitung, berarti kalau misalkan kalau katakanlah dia 1 miliar ya kayak gitu ya, berarti dia masuk kepada kecil. Lalu berarti kan kalau 1 miliar berarti kita bisa hitung nih kira-kira dalam sebulan paling tidak mungkin sekitar 100 jutaan lah rata-rata gitu kan, plus minus lah 100 juta gitu kan. Nah, di usaha menengah ini udah lebih gede lagi, berarti itu omsetnya sekitar 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Ini jumlahnya jauh lebih sedikit lagi. Kalau tadi yang usaha mikro itu udah 62 juta sekian, mungkin sekarang ada sekitar 63 juta lebih, mungkin mendekati angka 64. Usaha kecil sekarang itu jumlahnya 750 ribu lah, 757 ribu gitu Pak Ustadz. Jadi usaha yang menengah itu jauh lebih kecil lagi. Kalau tadi 700-an, sekarang cuma 700 ribuan. Ini sekarang di angka 58 ribu gitu, semakin kecil lagi gitu kan. Nah, ini yang usaha yang lebih yang besarnya ini itu yang udah kelas apa, yang kelas mungkin konglomerat ke atas, ya konglomerat lah. Itu omsetnya paling itu setahun 50 miliar, sedikit lagi Pak Ustadz, itu mungkin sekitar 5 ribuan gitu loh. Kita seenggak itu berarti ya nggak nyampe 10% dari menengah tadi gitu loh Pak Ustadz. Jadi ya kita bisa lihat gitu loh. Kita bisa lihat Pak Ustadz. Jadi kira-kira kalau jumlah seperti tadi ini kira-kira bagaimana sih gitu loh. Berarti kan kira-kira mencukupi nggak gitu loh. Jadi ini yang sebenarnya makanya jadi apa? Jadi PR lah bagi kita sebagai akademisi juga, supaya kita bisa menumbuhkan apa jiwa entrepreneurship di kalangan mahasiswa gitu loh, pertama ya gitu kan Pak Ustadz ya. Betul. Nah, kalau mungkin teman-teman atau ada mungkin Pak Ustadz ada juga yang bertanya, kalau pengusaha itu berarti kalau dari menurut si Robert T. Kiyosaki ini ada di kuadran mana sih? Kalau kita sebagai akademisi itu kita ada di mana? Oke, ini saya share screen lagi ya Pak ya? Ya, silakan Pak. Ini sedang proses. Alhamdulillah ini dapat jaringan. Oke, alhamdulillah Pak. Baik, sudah Pak Erwin, bisa dilanjutkan jika sudah siap. Oke, saya lanjut lagi ya. Tadi ya, tadi ada Pak Ustadz Jamal. Cuma mungkin Pak Ustadz Jamal mungkin belum bisa masuk. Ya,
Betul, betul. Sampai di sini nih Pak, saya coba review sedikit tadi sebelumnya itu. Jadi kan sebelumnya kita bicara tuh mengenai apa namanya jumlah yang ideal untuk apa untuk sebuah suatu negara ya, jumlah ideal jumlah ideal entrepreneur di suatu negara itu 5% Pak, 5% dari total jumlah penduduk. Jadi kalau bayangkan kalau misalkan Indonesia itu ada 270 juta penduduk, berarti jumlah ideal untuk apa jumlah entrepreneur ideal itu ya berkisar 13,5 juta gitu Pak Ustadz, gitu loh. Oke, nanti sini saya coba kutip dari bukunya Robert T. Kiyosaki ya, untuk cash flow quadrant. Kita nih sebagai akademisi ini berarti kalau sebagai pegawai kan kita ini ada di kuadran kirinya, kuadran kiri atas Pak, yang sebagai pegawai. Ya which is itu kita bisa dibilang kita memiliki posisi yang aman. Karena apa aman? Karena ya kita setiap bulan ya alhamdulillah kita kan dapat gaji gitu kan, kita digaji gitu ya. Ya kita dapat gaji, dapat tunjangan gitu kan ya. Soal tunjangan jabatan gitu kan. Demikian juga misalnya kalau karyawan yang lain misalnya ya misalnya dia sebagai seorang manajer, berarti kan dia misalnya dapat gaji ya, dapat basic salary ya, dapat juga tambahan misalnya tunjangan jabatan, mungkin juga tambah juga tunjangan tunjangan transportasi dan lain-lainnya gitu kan ya. Nah, tapi kalau misalkan yang di bawah, yang di kiri bawah itu S itu sebagai self employee, kita menjadi bos dari usaha kita sendiri gitu loh. Jadi kita yang punya usaha, kita sendiri menjalankan usahanya gitu kan ya. Dan kita sendiri yang menentukan berapa jumlah penghasilan yang ingin kita dapetin. Dalam artian kalau misalkan saya ingin mendapatkan penghasilan yang lebih, berarti saya harus semakin keras bekerja gitu kan ya. Tapi kalau misalkan saya pengen santai ya, berarti penghasilannya juga akan santai gitu loh. Nah, di kuadran yang ke kanan atas itu sebagai B, itu sebagai pemilik usaha atau sebagai business owner gitu ya. Jadi di business owner itu ada pemikiran bahwa ngapain sih harus saya kerjakan sendiri kalau saya bisa menyewa atau menggaji orang lain untuk melakukan atau untuk mengerjakan pekerjaan yang ini kan pekerjaan yang saya biasa lakukan, dan bahkan mereka tuh bisa melakukannya dengan lebih baik gitu loh. Nah, di sini adalah kuadran ini di B ini. Dan untuk yang di kuadran kanan bawah ini I, investor. Jadi bagaimana bagaimana kita punya uang dan uang ini bekerja untuk kita gitu. Jadi uang ini akan menghasilkan uang gitu kan. Misalnya kita menanamkan modal di, misalnya kita naruh uang di pasar saham, mungkin nggak begitu ya. Misalkan kita menanamkan modal di usaha teman kita gitu kan ya. Dengan perjanjian, oke, pokoknya saya minta misalnya penghasilan saya minta misalnya penghasilan dari kamu berapa, nanti dilihat hitung-hitungan, oke, profitnya berapa, saya minta profit sekian gitu kan. Nah, ini seperti itu gitu loh. Oke, kita lanjut ya Pak Ustadz ya. Silakan Pak Irwin. Nah, mungkin teman-teman ada banyak yang bertanya bagaimana sih cara mencari atau mencuri ide gitu kan. Itu kan. Ini kalau saya ambil dari bukunya Austin Kleon, jadi dia Austin Kleon, nanti saya di judulnya tuh. Jadi bagaimana kita berpikir ala seniman gitu loh Pak. Jadi di sebelah gambar sebelah kiri ini, pantas nggak sih idenya saya curi gitu kan ya? Kalau iya, oke, lanjutkan. Kalau enggak, ya kita cari yang lainnya. Ya jangan dilanjutkan gitu. Kita cari ide yang lainnya. Gitu. Seperti ini terus gitu. Jadi cara berpikir kita pantas nggak dicuri? Oke, ya pantas. Oke, lanjutkan gitu loh. Jadi seperti itu gitu loh Pak. Jadi ya si sang seniman itu dia jujur menjawab bagaimana sih cara mendapatkan ide ya. Dia menjawab ya saya mencurinya gitu. Tapi di sini ada kategorinya Pak gitu loh. Nah, ini judul bukunya Pak, Still Like an Artist gitu loh. Ini Austin Kleon, ini udah terjemahan dalam bahasa Indonesia. Jadi gimana sih kalau curian yang bagus versus curian yang buruk? Kalau curian yang bagus itu yang terhormat gitu. Saya terhormat ya tahu apa sih yang dicuri gitu loh. Maksudnya ya dia dalam artian dia memahami
Dia tuh mencuri dari bukan dari suatu sumber aja, tapi dari banyak sumber gitu, dari beberapa item, beberapa produk, dia ambil mana yang bagus-bagusnya, kemudian ya itu kan, kemudian dia cantumkan juga sumbernya, kemudian dia rubah gitu, maksudnya dia rubah ya mungkin kalau kita pernah dengar istilah namanya ATM gitu ya Pak ya, maksudnya amati, tiru, modifikasi gitu loh Pak, kan gitu kan Pak, jadi ya ubah dan padukan gitu loh. Sedangkan kalau curan yang buruk itu ya nggak punya etika gitu loh. Ya harusnya cuma hanya tahu sepintas, ya dia hanya curi dari satu resource, satu sumber, terus dia mengklaim bahwa ini karyanya dia gitu loh. Makanya disebut dengan plagiat. Karena pakainya dia mencontek, dan tidak hanya misalnya kopas saja, copy paste dari tempat lain gitu loh Pak. Nah itu bagaimana bisa kita mencari ide. Nah kemudian kalau saya juga boleh kutip Pak dari salah satu bukunya ini, penulis yang cukup tenar, ini juga merupakan salah satu penulis pengarang favorit saya itu Haji semanggil sih Bang Haji Rene Suhardono. Itu dia menulis salah satu bukunya adalah Passion is Nothing gitu loh. Nah, jadi intinya kalau dari semanggil sih juga kadang Bang Haji, kadang juga manggil Mas Rene. Mas Rene ini menulis dalam bukunya ini ya passion itu ya bagaimana kita bisa mengenali diri kita sendiri gitu loh Pak. Nah jadi saya coba mengamadukan bahwa kalau mau coba membuat usaha itu ya bagaimana kita melakukan usaha itu yang sesuai dengan passion kita ya, sesuai dengan diri kita gitu loh Pak. Seperti itu gitu loh. Nah mungkin Pak Ustadz berpikir gimana caranya kita bisa mendapatkan passion kita gitu loh. So tapi sebelumnya saya coba jelaskan dulu apa itu passion gitu loh. So, what is passion? Passion itu adalah sesuatu yang bukan yang bukan sesuatu hal yang bukan kita tuh nggak hanya seperti itu bisa jadi kan. Tapi mungkin sesuatu yang kita tuh sangat enjoy di situ gitu loh. It's not what you are good at, but it's what you enjoy the most gitu loh. Mungkin pernah nggak sih kita mendengar pepatah kerjakan hal yang kita sukai, maka tidak ada satu hari pun kita perlu bekerja. Jadi kalau bekerja sesuai passion itu seperti halnya kayak kita tuh sebagai menghasilkan energi yang terbarukan, sebagai renewed energy gitu, seperti halnya kayak matahari yang terbit setiap hari di pagi hari gitu ya Pak ya. Oke, so apa itu passion? Passion itu is in the activities that makes you feel empowered gitu. Jadi passion itu merupakan suatu aktivitas yang membuat kita merasa tuh berdaya gitu loh Pak. Passion itu juga merupakan ada pada subjek of fascination, subjek yang kita sukai gitu loh. Oke, sekarang kita lihat. Oke, passion pertama terletak pada aktivitas yang membuat kita tuh merasa berdaya. Mungkin coba kepikiran nggak soalnya kata-kata yang paling mewakili keasikan kita dalam beraktivitas, misalkan kalau misalnya kalau kita sebagai akademisi ya kita berarti yang mengajar, mungkin menulis buku, menulis jurnal, menulis artikel gitu, melakukan penelitian, mungkin juga melakukan pengabdian masyarakat, kemudian juga mungkin merancang, ya mungkin kalau engineer itu ya mungkin merancang, kemudian juga mengkaji, mungkin kalau yang explorer itu yang mungkin menjelajah alam, itu merupakan aktivitas yang membuat kita semua tuh merasa berdaya gitu loh. Yang kedua, segala hal atau subjek yang kita sukai, yang kita nikmati, yang kita senangi gitu kan. Yang kita coba bayangin misalnya hal-hal yang selalu senantiasa menarik perhatian kita tuh apa sih gitu loh. Pasti itu mungkin ya ada kuliner, mungkin ada arsitektur, mungkin yang hobi dengan bangunan-bangunan tua atau bangunan-bangunan modern gitu kan ya, atau mungkin buku, atau mungkin yang penggemar kopi, penggila kopi gitu ya, atau mungkin juga yang penggemar otomotif gitu kan ya, yang kemarin mungkin melihat balap motor MotoGP di sirkuit Mandalika, itu mungkin suatu hal yang membuat kita tuh merasa tertarik di situ gitu loh. Next, yang ketiga, passion itu merupakan dorongan yang sudah ada dalam diri kita sendiri gitu loh. Jadi
apa namanya sulit gitu loh untuk menjelaskan kenapa dorongan atau gairah itu melakukan aktivitas sesaat Maaf ya. ada dalam diri kita sendiri gitu loh. Jadi Enggak. itu adalah bagaimana kita bisa menyelami, bisa mengetahui apa sih yang menjadi passion pada diri saya gitu loh. Lalu yang keempat, passion itu bukan sesuatu yang sifatnya yang kita tuh mahir, kita tuh expert gitu loh. Ya mungkin kita piawai gitu melakukan hal-hal tertentu, tapi mungkin kita nggak pernah enjoy di situ gitu. Mungkin kita piawai melakukan mendesain sesuatu gitu. Mungkin kita piawai gitu menulis, tapi mungkin di situ bukan. Tapi kita nggak pernah enjoy menulis, kita nggak pernah enjoy merancang, kita nggak pernah enjoy memasak. Tapi yang berarti itu bukan passion, bukan bagian dari passion kita gitu kan. Jadi ada dua komponen passion Pak. Jadi interest itu atau subject of fascination dan juga aktivitas tertentu gitu Pak. Pernah kebayang nggak sih kalau misalkan kalau kita googling itu kita carinya subjek apa sih yang kita cari selain dari nama kita sendiri gitu. Misalnya kalau saya ngetik nama saya sendiri Irwin Sukrosa Sugeng, keluarnya apa? Mungkin pasti keluar kata itu forlap sebagai NID-nya berapa, dosen tetap di mana, kan mungkin keluar seperti itu. Tapi kalau selain dari itu apa sih yang biasanya saya cari, misalnya apa mengenai buku kah, atau mengenai kuliner, atau mengenai kopi, kan seperti itu gitu loh. Nah, jadi seperti itu loh. Jadi topik-topik ini yang bisa menjadi kunci dan juga menjadi petunjuk dari passion nih. Misalnya seperti kayak sejarah, mungkin gitu ya, keuangan, atau mungkin marketing, people development, kopi, kuliner, jalan-jalan gitu kan ya, wisata kuliner, atau mungkin juga hal-hal yang sifatnya out of the box, di luar dari kebiasaan. Mungkin ya bagaimana kita bisa mengolah limbah atau mengolah sisa sampah, bagaimana kita bisa mengolah tadi sisa-sisa botol plastik menjadi suatu hal yang bisa sesuatu hal yang menarik atau bahkan sesuatu hal yang bisa kita jual. Itu merupakan juga bagian dari passion gitu loh. Kemudian juga aktivitas. Nih sebagai clue-nya nih ya, misalnya kan aktivitas itu kalau misalnya sebelum kita melakukan kita tuh merasa aduh aku tuh nggak sabar gitu loh, sampai doain cepet dong nggak seperti itu. Jadi pada saat kita melakukannya sendiri ya kita merasa berdaya, kita merasa empowered, kita merasa happy, kita merasa sukacita gitu loh. Jadi mungkin ada perasaan bahwa ya memang saya diciptakan ya khusus untuk ini gitu kan ya. Ya setelah kita selesai ya kita ada rasa puas gitu kan ya. Ya pasti mungkin lelah ya, apalagi mungkin udah mengerjakan sehari atau mungkin mengerjakan beberapa hari berturut-turut gitu ya, mungkin kurang tidur gitu kan ya. Ya kurang makan, tapi kita ada perasaan puas di situ ya, yang tidak ada beban gitu kan. Bahkan mungkin ya muncul keinginan untuk melakukannya lagi mungkin di kemudian hari gitu kan ya. Jadi secara keseluruhan tuh ya kita merasa empowered, merasa percaya diri, dan juga kita lebih kalau perlu ya kita nggak usah dibayar juga nggak apa-apa kalau selama kita bisa melakukan hal seperti ini gitu kan ya. Gitu. Ini beberapa contoh passion statement. Jadi misalnya gini, saya merasa berdaya setiap kali saya mendapatkan kesempatan untuk bisa menyusun strategi layanan konsumen kepada perusahaan jasa. Supaya apa? Supaya pelanggan memperoleh kenikmatan yang maksimal, supaya pelanggan memperoleh kepuasan yang tinggi gitu kan ya. Jadi saat-saat terbaik muncul ketika saya mempunyai kesempatan untuk memberikan pemaparan soal digital marketing gitu kan ya kepada para decision maker di perusahaan. Saya yakin mereka memperoleh manfaat dari diskusi kita kali ini. Saya paling menikmati setiap kali saya berbicara di depan publik yang saya kenal mengenai pendidikan. Nah, ada beberapa juga yang lain yang teman-teman juga bisa lihat di sini. Misalnya mungkin kalau tadi mungkin sifat agak teknis, mungkin ini mungkin yang sifatnya seni gitu ya. Saya merasakan puncak keasikan setiap kali mementaskan tarian baru di panggung sebagai bentuk ekspresi pesan tertentu. Gitu, Pak. Ada yang bertanyakan mungkin dari Bapak? Ada komentar mungkin, Pak? Saya masih ada waktu berapa menit lagi nih, Pak? Sekasikan ngomong, kadang saya jadi nggak ingat waktu. Nggak apa-apa, bisa diselesaikan saja dulu paparan dari slide yang Pak Irwin ada. Nanti kita akan buka sesi diskusi usai pemaparan dari Bapak. Oke, siap.
Oke, ini saya share lagi ya Pak ya sebentar. Oke Pak, kok tadi kan ini kita udah bicara apa namanya penjelasan yang sangat general ya mengenai kondisi usaha di tanah air kita, jadi yang which is itu banyak sekali apa usaha-usaha mikro gitu kan ya yang mereka jualan di pinggir jalan gitu kan yang menggunakan gerobaknya diangkut, kemudian juga bicara mengenai apa kalau saya memulai usaha kira-kira mulai dari mana, pasti jawabannya mulai dari diri sendiri, bagaimana kita bisa mengenal diri kita sendiri. Kalau saya ya mengenal apa kemampuan saya, apa kelebihan saya, apa passion saya, dan juga apa kekurangan saya gitu kan ya. Kan nggak mungkin juga misalkan kalau apa namanya kalau saya itu apa namanya nggak apa paling tidak bisa melihat darah, tapi bisnis saya itu dalam misalnya apa bisnisnya apa bisnisnya motong ikan gitu loh intinya sebenarnya, atau mungkin bisnisnya itu adalah misalnya apa ya berhubungan dengan daging mentah gitu kan, apalagi misalnya daging mentah itu kan ya memang kalau masih ada mungkin sisi sadarnya berarti kan tuh nggak akan cocok. Nah setelah itu baru nanti kita bicara sedikit yang lebih teknis nih Pak. Kita bicara bisnis model canvas, atau jadi kita bicara ini suatu hal yang agak teknis. Kalau saya mau bikin bisnis, bagaimana caranya? Berarti ya kita memulai BMC-nya atau business model generation-nya. Di sini kita menuliskan apa yang menjadi usaha kita gitu kan ya. Kemudian juga siapa yang menjadi konsumennya, kemudian juga siapa yang menjadi partner kita, kemudian apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menghasilkan produknya atau jasanya, kemudian sumber penghasilan dari mana gitu kan. Kalau kita bicara bisnis, kita bicara usaha, pasti harus ada sumber penghasilannya kan. Supaya apa? Supaya penghasilan itu yang akan bisa yang akan bisa menggerakkan usaha kita kan gitu. Nah kemudian apa yang menjadi cost-nya bagaimana dengan cost-nya gitu kan ya. Oke, sekarang kita lihat satu persatu Pak. Oke, ini tampilan seperti ini Pak. Jadi dalam satu lembar itu, jadi kenapa disebut dengan kanvas? Jadi dari satu lembar ini kita bisa menjelaskan secara gamblang gitu ya. Apa tuh value proposition? Value proposition berarti ini produk maaf, produk ataupun jasa yang kita tawarkan pada konsumen. Apa sih keunikan produk kita, atau apa sih keunikan produk atau jasa kita dibandingkan kompetitor kan gitu kan ya. Kemudian juga apa yang kita tawarkan, produk-produknya, produk-produk kategorinya apa saja, ini dijelaskan dalam value proposition. Nah kemudian yang keduanya itu adalah customer segment, sebelah kanan sini. Customer segment jadi ini siapa konsumen yang akan kita layani. Jadi kita harus jelas, misalkan kalau by gender, misalkan laki-laki ini usianya berapa gitu kan, tinggalnya di mana, misalnya lokal laki-laki usia muda gitu kan, tinggal di daerah mana, misalnya tinggal di daerah let's say katakan tinggal misalnya di daerah kota-kota besar gitu kan ya. Nah seperti itu. Kemudian juga dari lifestyle-nya mungkin juga bisa jelaskan lifestyle seperti apa gitu kan ya. Nah kemudian channels, kalau kita bicara channels, kita bicara bagaimana kita bisa menjembatani produk yang kita jual ini, kita tawarkan ini kepada konsumen. Bagaimana nih, bagaimana kita bisa menawarkannya gitu kan ya. Kemudian juga ada customer relationship. Kemudian juga ada lagi key activities. Ini saya akan jelaskan satu lebih detail gitu ya. Kemudian juga key resources gitu ya, key partners. Siapa sih yang jadi partner kita kalau misalkan kita jualannya misalnya jualan tadi daging, kita jualan soto ayam, ini siapa yang menjadi supplier untuk daging sotonya, daging ayamnya atau daging sapinya? Siapa yang akan menjadi supplier untuk sayur-sayurannya, gitu kan? Nah kemudian kita mau kerjasama dengan siapa? Misalnya saya mau menggandeng siapa nih? Ojek online yang mana? Apakah GrabFood atau GoFood atau ShopeeFood gitu kan? Atau kita jelaskan di sini. Kemudian juga ada lagi revenue stream. Nah, ini yang tadi saya jelaskan tadi yang. Jadi revenue stream ini kan pasti ya sumber pemasukan usahanya dari mana gitu kan ya.
Kemudian juga cost structure gitu. Oke, sekarang kita lihat satu persatu. Jadi value proposition. Jadi apa yang kita tawarkan kepada pelanggan, apa yang kita berikan kepada pelanggan gitu kan ya. Apa kelebihan produk kita, apa yang menjadi keunikan dari produk kita dibandingkan produk kompetitor. Ini yang kita jelaskan di sini gitu kan ya. Nah, kemudian juga dari segi apa kita bisa memberikan kepuasan kepada konsumen. Nah, ini harus dijelaskan di sini. Kemudian customer segment. Siapa sih konsumen yang harus saya yang harus saya serve, yang harus saya layani gitu kan. Kita tadi sebenarnya misalnya tadi kalau laki-lakinya tuh usia berapa, kemudian tinggal di mana, kemudian juga lifestyle seperti apa itu yang harus jelas gitu kan ya. Channel. Jadi bagaimana kita bisa melayani konsumen kita gitu kan. Kemudian juga bagaimana juga kemudian channel-channel mana nih channel-channel distribusi mana yang bisa kita manfaatkan supaya kita bisa menggapai konsumen kita dengan lebih baik lagi gitu kan ya. Nah, kemudian juga customer relationship. Jadi ini bagaimana kita memaintain hubungan baik kita dengan pelanggan. Jangan sampai nanti kita sudah dapetin pelanggan, nggak kita maintain, akhirnya pelanggannya kabur ke tempat lain, ke kompetitor. Itu sangat disayangkan kan gitu ya. Gitu. Nah, kemudian juga activities. Jadi kita mengenai apa sih aktivitas yang harus kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan revenue, supaya kita bisa memberikan pelayanan ataupun jasa kepada konsumen kan gitu ya. Dan kemudian resources itu berarti kita bicara mengenai sumber dayanya dari mana nih? Pasti kalau misalkan kalau tadi tukang soto misalnya kalau soto ayam tadi misalnya kalau misalnya ada restoran soto ayam ya pasti resource itu adalah ya tadi misalnya pastinya orangnya kan gitu kan. Orangnya baik itu ya tadi yang tukang masaknya, pelayannya kan gitu kan. Kemudian juga peralatan masaknya, kemudian juga sampai kepada mungkin tadi dagingnya, bahan-bahannya itu sebenarnya key resources-nya gitu loh. Kan itu. Partner. Kalau saya mau jualan soto ini saya berpartner dengan siapa? Supplier saya siapa gitu kan. Kemudian saya mau kemudian saya ini mau menggandeng siapa supaya produk saya lebih laku. Misalnya tadi mungkin ada pada Shopee, GoFood, GrabFood gitu kan ya. Seperti itu. Nah, kemudian juga revenue stream, penghasilan saya itu dari mana? Apakah misalnya dari usaha soto mungkin dari konsumen yang datang makan di restoran, atau mungkin konsumen yang take away, misalnya yang pesan bawa pulang, atau mungkin konsumen yang datang telepon ke restoran, telepon ke ownernya, tolong anterin soto ke rumah atau ke kantor, itu juga bisa berarti delivery, atau mungkin juga dari misalnya dari mana dari ojek online tadi, misalnya dari aplikasi online, misalnya tadi Shopee Food, Grab Food atau GoFood, nah seperti itu. Jadi itu yang semuanya harus dicatat di sini gitu. Nah, kemudian mengenai cost structure, struktur harga. Jadi supaya kita bisa tahu nih harganya cost ini berasal dari mana aja, biayanya dari mana saja. Berarti kan ada misalnya ada fixed cost itu ya berarti biaya tetap ya misalnya sewa tempat gitu kan ya. Kemudian bayar gaji karyawan gitu kan ya. Kemudian juga misalnya misalnya tadi bayar listrik, itu merupakan sifatnya fix kan. Walaupun misalnya ya mau pelanggan sepi, mau pelanggan rame, ya tetap ya kita harus bayar sewa kan, kita harus bayar gaji karyawan gitu lah. Nah, kemudian kalau variable cost ya tadi misalnya tadi misalnya biaya promosi gitu kan ya. Biaya promosi, kemudian juga misalnya biaya cetak banner, kemudian juga misalnya untuk pembelian barang-barang misalnya tadi karena pembelian misalnya barang-barang itu kan misalnya beli peralatan dapur itu kan tidak harus setiap bulan kan. Tapi misalnya mungkin ya pada saat dibutuhin atau mungkin pada saat mungkin ada yang masalah ada beberapa video yang pecah mungkin mau coba diganti lagi ya berarti yang masuk kepada variable cost gitu loh. Nah, seperti itu.
Itu Pak Ustadz. Baik, Pak Irwin. Ada mau Ya, tanyakan? terima kasih banyak paparannya yang luar biasa, memberikan insightful untuk kita semuanya ya. Mudah-mudahan dari hari ini dan seterusnya kita bisa memulai untuk berwira swasta. Gitu. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita insya Allah ada beberapa pertanyaan yang bisa kita bahas dalam sisa waktu yang ada. Apakah Ustadz Jamaluddin masih bersama kita di sini? Masih ada Pak Ustadz? Pastor Jamaluddin masih ada? Masih ya. Masih. Ini ada pertanyaan berhubungan dengan Ustadz Jamaluddin mungkin karena beliau nanti ada kegiatan yang harus dilaksanakan. Ini kan kita bicara tentang bagaimana Ramadan bisa menjadi momentum bangkitnya ekonomi umat Islam gitu ya. Dan kita tahu bahwa umat Islam khususnya di Indonesia itu mayoritas, banyak sebenarnya kalau bicara pasar dari kalangan umat Islam itu besar sekali. Tapi ternyata pemain ekonomi bisa kita katakan itu sedikit sekali yang dari kalangan umat Islam. Apa sebenarnya yang menjadi PR kita bersama supaya ekonomi umat Islam ini bisa bangkit? Apa saja yang bisa kita lakukan sehingga umat Islam juga khususnya di Indonesia dan dimanapun berada ke depannya bisa lebih sejahtera dari sebelum-sebelumnya. Silakan Ustaz. Baik, jazakumullah khairan katsiran Ustaz Khalid. Pertama tentu untuk kebangkitan itu adalah kita harus bahu-membahu berpegangan erat ya. Saling bekerja sama antara si punya dan yang tak berpunya. Artinya antara kaum makro yang memiliki modal yang besar dengan para pengusaha mikro itu harus saling bersinergi. Ya, saling bersinergi agar terjadi sinergitas yang baik ya, di mana orang-orang yang kaya di kita itu memiliki modal yang sangat besar, itu bisa dihitung ya. Yang konglomerasinya itu menggurita bisa dihitung. Sementara mayoritas dari penduduk kita sebagai walau umat muslim terbesar di dunia yaitu adalah tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz Irwin ya, bahwa di awal tadi disinggung bahwa mayoritas tadi berjualan di kaki lima ya, kemudian di trotoar seperti itu. Itu yang ada instrumen-instrumen dalam ekonomi Islam yang bisa menjadi instrumen kesejahteraan. Saya pernah membaca daripada bukunya Dr. Irfan Saukibek ya, itu adalah pakar ekonomi Islam dari Universitas IPB ya, Institut Pertanian Bogor University. Bahwa salah satu instrumen kebangkitan umat adalah zakat ya, itu zakat, wakaf, sedekah itu bisa menjadi salah satu instrumen ya untuk kebangkitan umat, di mana yang berpunya atau yang minoritas ini kan minoritas orang-orang muslim yang Allah berikan kelebihan dalam harta, itu bisa mendistribusikan ya, mendistribusikan harta kekayaannya kepada yang tidak berpunya, dalam hal ini melalui Baznas atau yang lainnya, nanti dikelola kemudian dikucurkan dalam bentuk dana bantuan, dana pelatihan maupun beasiswa ini yang akan secara perlahan tapi pasti ini akan membuat ketimpangan ekonomi ya, ketimpangan ekonomi yang tadinya di mana tadinya menjadi mustahik orang miskin kemudian dibantu anaknya dengan beasiswa dari Baznas atau dari lembaga-lembaga lainnya, insya Allah anaknya yang akan mengangkat derajat daripada keluarga tersebut. Yang tadinya keluarga itu menjadi mustahik, insya Allah perlahan dalam waktu mungkin 5 tahun, 10 tahun itu akan terbalik menjadi muzaki. Salah satunya adalah dengan pendidikan. Kemudian pendidikan itu perlu adanya dana, pasokan dana. Orang-orang yang berpunya inilah yang harus memberikan
dana zakatnya, infak dan sodakohnya ke lembaga-lembaga terkait yang akan menyalurkan bantuan-bantuan berupa beasiswa kepada du'afa, orang-orang yang tidak mampu. Ini akan menjadi instrumen dari beberapa penelitian bahwa salah satu, saya pernah berkunjung ke Basnas Kota Bogor, salah satu bantuan yang paling ideal itu adalah beasiswa. Itu sangat dirasakan dan perubahannya sangat signifikan gitu dibandingkan bantuan-bantuan yang tunai, ya. Bantuan-bantuan yang tunai ini menjadi salah satu instrumen, ya. Jadi adanya lembaga wakaf, lembaga Basnas di Indonesia itu menjadi harapan kita bahwa akan ketimpangan-ketimpangan yang sudah terjadi sekarang ini akan menjadi alternatif, menjadi solutif, ya, daripada kehadiran lembaga ini, seperti itu, ya. Salah satunya adalah pendidikan, ya, pendidikan yang akan merubah strata seseorang itu, ekonomi seseorang. Itu, Ustaz. Baik, jazakumullah khairan katsiran Ustaz Jamaluddin ya atas tanggapannya terhadap pertanyaan tadi. Mudah-mudahan memang di momentum bulan suci Ramadan ini, di mana kita juga selain diwajibkan berpuasa, juga dianjurkan untuk memperbanyak sedekah, juga zakat. Ini juga menjadi momentum bagi kebangkitan ekonomi, khususnya di kalangan umat Islam. Jadi memang zakat, infak, sedekah, termasuk mungkin juga wakaf di dalamnya menjadi salah satu instrumen yang bisa menghantarkan umat Islam menuju sejahtera. Dan melalui dana-dana seperti itu, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Jamaluddin, insya Allah nanti melalui jalur pendidikan, nanti anak yang akan mengubah situasi atau kondisi keadaan orang tuanya dari prasejahtera menuju sejahtera. Mari kita dukung bersama lembaga-lembaga zakat, lembaga-lembaga wakaf, lembaga-lembaga infak dan sedekah untuk kemajuan atau untuk peningkatan ekonomi khususnya di kalangan umat Islam. Jazakumullah khairan katsir Ustadz Jamaluddin. Jika memang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, barangkali boleh. Tapi ini dengan Pak Irwin masih ada beberapa pertanyaan terkait wira swasta gitu ya. Jadi ada pertanyaan dari Pak Abu Zar Al-Ghifari untuk Pak Irwin. Beliau menanyakan tadi Pak Irwin menjelaskan tentang passion. Nah, beliau bertanya bagaimana passion itu bisa awet dalam setiap aktivitas kita, Pak Irwin. Gitu. Silakan Pak Irwin bisa ditanggapi. Masih di mute Pak Irwin suaranya. Jadi begini Pak Ustadz, ini dari pengalaman saya, ya passion itu kan ada dalam diri manusia gitu loh Pak. Proses bagaimana kita bisa mengenal apa yang menjadi passion dalam diri kita itu butuh waktu gitu loh Pak. Butuh waktu Pak Ustadz. Jadi nggak mungkin hanya sekedar satu malam, 2 malam, sehari, 2 hari, seminggu itu selesai, ketahuan semuanya selesai udah. Jadi nggak bisa Pak. Jadi even selama seumur hidup kita ya kita perlu mengetahui siapa sih diri kita sendiri gitu loh Pak. Kan seperti itu kan Pak. Jadi kan sebenarnya bagaimana kita bisa mengenal diri kita itu kan merupakan yang diri kita sebagai sebuah misteri kan gitu ya Pak ya. Betul. Itu jadi seperti itu. Jadi bagaimana itu prosesnya proses yang sifatnya jangka panjang bahkan seumur hidup kita gitu loh Pak Ustadz. Itu sih dari pengalaman saya ya. Jadi even juga beberapa buku-bukunya Mas Rene itu masih tetap saya baca bagaimana cara menemukan passion dalam diri kita itu tetap saya baca berulang-ulang gitu loh. Jadi saya resapi maknanya apa ini bagaimana gitu kan. Jadi seperti itu Pak Ustadz. Gitu. Baik, terima kasih Pak Irwin. Berikutnya ada pertanyaan dari Bapak Bayu Aryawan. Ini dari Universitas Halu Olio Kendari, Sulawesi Tenggara. Ya, beliau menanyakan di masa pandemi ini, pandemi udah 2 tahunan ya, bahkan lebih gitu ya. Apa sebenarnya yang bisa mendorong masyarakat awam untuk memulai usaha sendiri guna menciptakan kesejahteraan ekonomi?
Itu Pak. Barangkali Pak Irwin ada saran-saran yang bisa dilakukan oleh masyarakat awam atau masyarakat kelas bawah, terutama di masa pandemi ini apa yang bisa mereka lakukan supaya bisa menopang perekonomian mereka. Silakan Pak Irwin. Ya, dimulai dari tadi sebenarnya kan dimulai dari diri sendiri gitu ya. Kalau saya boleh kutip dari ucapannya Agi, berarti kan dimulai dari diri sendiri, dimulai dari hal yang kecil gitu loh Pak. Usaha itu kan nggak harus langsung jebret besar gitu kan, langsung bikin startup company. Gitu. Ya. Tapi ya kenapa kita nggak coba mulai usaha dari rumah dulu gitu loh Pak. Kita lihat misalnya beberapa contoh-contoh mungkin kalau Pak Ustadz pernah ngeliat filmnya Steve Jobs almarhum yang pendiri Apple, bagaimana dia memulai usaha itu kan dari garasi rumah gitu loh Pak. Bahkan juga Mark Zuckerberg mungkin yang sekarang yang lagi happening dengan istilah metaverse-nya itu dia memulai usaha kan ya dari kamar dari ruangan asrama, dari kamar asramanya kan gitu, memulai Facebook-nya itu kan. Itu kan dia mulai hanya untuk beberapa teman-teman di kampusnya aja gitu. Tapi lama-lama berkembang akhirnya ya kita lihat seperti sekarang ini kan itu Facebook kan. Bahkan Facebook juga bisa membeli WhatsApp gitu kan Pak. Ya. Jadi pertama ya kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi dalam artian saya tuh ada baiknya memang kalau usaha itu adalah usaha yang memang yang sesuatu hal yang kita sukai gitu. Itu dilandasi dari kesukaan kita terhadap hal tertentu. Misalkan kalau misalnya saya sebagai pecinta kopi, kenapa saya nggak coba bikin kedai kopi kecil-kecilan atau mungkin saya bikin kopi di rumah gitu yang saya bikin dalam kemasan, kemudian saya jual di Instagram, saya jual di Facebook, saya jual di sosial media, kemudian mungkin juga saya coba gandeng Gojek, gandeng GrabFood, gandeng Shopee Food, maupun juga mungkin saya titip di tempatnya di warung teman siapa gitu kan, seperti itu gitu Pak. Jadi ya mulai dari yang kecil aja dulu gitu Pak. Jadi dan mungkin juga dimulai dari saat ini, maksudnya dalam artian secepatnya gitu loh Pak. Ini kalau saya boleh kutip dari dari salah satu kutipannya Agim kan ini mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai dari sekarang gitu kan Pak. Mulai dari sini. Jadi ini sih seperti itu Pak Ustadz. Jadi ya kalau misalkan, tapi saya nggak soal gini, tapi modal saya terbatas, ya nggak apa-apa, mulai dari yang kecil gitu kan Pak Ustadz ya. Itu sih kalau menurut saya. Nah, kenapa misalkan kalau biar saya mungkin ada jualan nasi uduk depan rumah, atau mungkin pagi aja misalnya pagi dijualan nasi uduk depan rumah, mungkin siangnya dia usaha yang lain, atau mungkin siangnya dia mengerjakan yang lain, kan seperti itu Pak, gitu loh Pak. Itu sih cara saya gitu Pak. Baik, terima kasih. Jadi mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal kecil dan mulai sekarang, gitu ya Pak Irwin ya. Jadi tapi kalau menyangkut entrepreneurship itu, kalau saya melihatnya ada 3 persoalan yang kerap menjadi permasalahan bagi kita. Saya pun juga kadang merasakannya ya Pak Irwin. Antara lain satu yang disebutkan oleh Pak Irwin tadi adalah passion. Yang kedua adalah keberanian. Yang ketiga adalah kapital atau modal. Memang ini 3 poin ini kerap menghantui kita untuk melakukan sebuah usaha gitu. Ada kalanya kita punya passion tapi nggak punya keberanian untuk memulai, nggak punya kapital. Ada kalanya kita punya keberanian tapi nggak didukung kapital, nggak punya passion yang memiliki nilai jual gitu ya. Atau kita punya kapital tapi nggak punya keberanian, nggak punya passion. Nah, dalam kondisi seperti itu kita menghadapi bagaimana Pak kita bisa tetap memulai sebuah usaha tanpa harus menunggu ketiga-tiganya kita miliki gitu. Itu kan juga. Jadi kan sebagai akademisi ya paling ya kita melihat, pas saya melihat kepada mahasiswa saya juga kan mengajar mata kuliah entrepreneurship gitu ya, dan ada beberapa mereka mau mulai itu misalnya usaha tuh kayak di rumah mereka tuh usaha lele gitu Pak, ternak lele. Gitu kan, ternak lele. Ya mereka mulai dari yang kecil-kecil, jadi memang mungkin ya ini memang ya akses modal sih Pak ya gitu kan ya. Ya betul. Permodalan. Kalau dari saya sendiri sih, kalau modal mungkin
bisa disikapi gitu ya Pak. Mungkin kita bisa mengumpulkan modal dari beberapa orang gitu yang insya Allah kita yang bisa percaya kepada kita untuk mengelola dana mereka kan gitu Pak. Pastinya tentu harus dibuatkan proposal tadi kan seperti di BMC gitu kan ya. Jadi ini usahanya apa? Jadi harus jelas dulu nih usahanya apa, konsumennya siapa, kemudian bagaimana saya bisa meraih konsumen tersebut, gitu kan ya, dan semuanya detail dan prosesnya seperti apa, kemudian revenue dari mana, cost-nya seperti apa. Jadi kan ketahuan karena apa? Karena kan penghasilannya berapa, gitu kan, revenue-nya berapa, nanti kan dikurangi dengan cost-nya. Ini masih ada margin nggak kan gitu Pak? Ya betul. Jangan sampai nanti event maksudnya ya revenue-nya 1 miliar, cost-nya juga 1 miliar, ya udah berarti kan nol revenue, marginnya nol. Itu jangan, itu bahkan lebih parah lagi, revenue-nya 900 juta tapi cost-nya 1,2 miliar, berarti kan ya saya harus nombok 300 juta kan gitu. Ya, betul. Nah, jadi ya seperti itu gitu Pak. Jadi itu yang pertama, kalau misalkan ya modalnya berkurang, misalkan modalnya nggak ada, yang mulai dari yang kecil dulu aja. Kita mulai dari semampu kita, kemudian juga kita sembari mengumpulkan modal dari beberapa orang lain gitu loh Pak. Kan seperti itu. Jadi saya pernah punya pengalaman juga kalau misalkan ada investor, ya mungkin katakanlah salah ada investor yang mau mendanai usaha, ya pasti dia akan melihat usahanya selama ini berjalannya seperti apa gitu loh Pak. Keuntungannya berapa. Dia harus ngeliat dulu ini usahanya visible nggak untuk didanai gitu loh Pak. Ya. Kan seperti itu. Seperti masalah kalau saya ngajuin ke Pak Ustadz, saya punya kedai kopi, saya mau mulai usaha kedai kopi nih. Ini proposalnya Pak. Pasti Pak Ustadz tanya, kedai kopi udah dimulai belum usahanya? Saya bilang belum. Kira-kira Pak Ustadz percaya enggak? Iya, betul. Berarti saya cuma jual mimpi, tapi memang kalaupun juga ini mungkin ya kalau ini kondisi di negara kita seperti, tapi kalau misalnya di luar negeri bisa jadi jualan mimpi pun juga itu bisa didanai gitu loh Pak. Yeah. Gitu. Tapi ini kan saya nggak tahu ya ini mengenai culture gitu ya Pak ya. Tapi paling tidak sebaiknya kalau memang ya akan berbeda, misalkan Pak Ustadz saya punya proposalnya, saya butuh pendanaan untuk kedai kopi saya. Kedai kopi sudah berjalan selama 2 tahun dan butuh pendanaan. Pasti kalau sudah itu kan udah enak kan, selama ini penghasilan sekian, ya kan saya butuh injeksi modal sekian karena saya mau melebarkan usaha saya dan nanti bagi hasil seperti ini itu kan akan lebih enak gitu loh Pak Ustadz. Iya betul. Gitu. Terus juga misalkan kalau ini yang mungkin ada yang dia punya dana lebih tapi dia nggak tahu mesti mulai dari mana gitu kan. Ya mungkin dia bingung atau bahkan dia takutnya kalau dia mulai usaha malah nanti gagal, rugi gitu kan. Ya kenapa enggak misalkan coba cari teman-teman mungkin yang lagi butuh dana untuk permodalan untuk memulai usaha atau untuk melebarkan usahanya, untuk melebarkan sayapnya seperti itu gitu loh Pak Ustadz. Gitu sih. Itu sih gitu ya. Jadi kalau misalkan dia punya dana tapi jika dia nggak tahu dia mau mulai usaha dia punya keberanian cuma dia bingung dia mulai usaha dari mana. Nah, tapi ini juga harus hati-hati nih, jangan sampai dia jor-joran juga gitu loh. Tetap aja misalnya yaudah yang semua usahanya pasti dimulai dari hal yang kecil-kecil dulu sih Pak, kalau menurut saya gitu, mulai dari yang kecil. Jadi kalaupun juga nanti ternyata gagal atau fail itu ya paling tidak ya dana yang kebuang itu tidak besar gitu loh Pak. Ya betul. Gitu. Betul. Kenapa juga misalnya dia nggak coba mulai, mungkin dia membantu temannya atau untuk menginjek dana di usahanya mungkin sudah mulai berjalan selama berapa tahun dan sudah mulai terlihat ada hasilnya kan, juga bisa mulai dari situ gitu loh Pak Ustadz. Baik, terima kasih banyak Pak Irwin atas pemaparan juga diskusinya. Mudah-mudahan ini bisa memantik kesadaran kita bersama untuk memulai usaha, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal kecil dan mulai dari sekarang. Masya Allah luar biasa. Namun mohon maaf mengingat keterbatasan waktu, mungkin
sebentar lagi sudah akan memasuki waktu sholat maghrib ya. Kita akan cukupi sampai di sini diskusi kita pada seri Kurma Kuliah Umum Revitalisasi Iman dan Takwa hari ketiga ini. Insya Allah kita masih akan ada sesi-sesi berikutnya hingga jelang Idul Fitri nanti. Gitu ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Irwin atas penyampaian materinya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan mengalirkan pahala jariah bagi Bapak selaku narasumber dalam webinar kita pada hari ini. Juga bagi Ustadz Jamaluddin yang tadi juga sudah sharing bersama kita. Baik, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kepada para peserta yang barangkali dalam kesempatan ini ada beberapa pertanyaan yang tidak sempat kami sampaikan. Sekali lagi mengingat keterbatasan waktu. Dan mari kita akhiri bersama kegiatan ini dengan menutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Khalifur Rahman dari Syariah Community sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada narasumber, juga kepada seluruh peserta yang mengikuti webinar ini. Sampai jumpa pada webinar besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.